Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu teman-teman yang belum, nah kita akan mulai dulu ya. Jadi peraturannya nanti masih diingat yang bisa di kelas di grup, terus nanti mematikan dulu mic-nya waktu Ibu memaparkan materi, agar materi yang disampaikan bisa kalian terima dengan sebaik-baiknya. Boleh videonya ditampilkan, nanti bisa untuk gitu ya. Ya, ini yang masuk sudah 53 peserta didik. Jadi yang belum gabung sekitar 10-an. Belum gabung. Kameranya nggak usah dinyalain toh, Bu? Nah, ya, dureke. Kameranya silahkan dinyalain. Usah dinyalain dulu. Iya, Bu. Oke, Bu. Makasih. Aduh, sok tahu. Ya, jadi kita kemarin sudah sampai di logika matematika. Mungkin ada yang kelas yang sudah share materinya logika matematika. Nah, kita ulangi lagi. Jadi materi kita untuk semester 1 ini ada logika matematika, kemudian induksi matematika, kemudian nanti ada lagi program linear. Nah, nanti ada materi yang lain. Nah, pertama kita akan pelajari logika matematika karena ada hubungannya dengan induksi matematika. Ya, coba kita lihat ya bersama. Ya, jadi logika matematika ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kita kadang menggunakan logika matematika dalam kehidupan sehari tanpa sadar. Nah, untuk dalam pekerjaan ini ada yang menggunakan logika matematika ya, seperti di kehakiman. Jadi sarjana-sarjana hukum, nah ini logika matematika sangat dipakai sekali. Tapi harus dipakai ke dalam jalur yang benar, yang lurus. Jangan dipakai dalam hal yang negatif. Nah, kadang-kadang yang benar itu dibuat salah, yang salah dibuat benar. Nah, harusnya harus sesuai. Jadi yang benar yang itu benar. Yang salah ya salah. Jadi jangan dibolak-balik. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat materinya. Nah, ini ada pernyataan. Jadi, logika matematika akan memberikan landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan. Pernyataan itu dinilai benar atau salah. Nah, nanti kita bisa mempelajari ada implikasi, konjungsi, disjungsi, biimplikasi.
itu adalah macam-macam kalimat majemuk. Jadi, nah kita lihat dulu ini pengertian logika. Berasal dari kata Yunani kuno. Nah ini dari logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi, logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu logika disebut dengan logik episteme. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ada pernyataan. Nah, pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah. Jadi tidak keduanya. Jadi kalau manusia itu kan terdiri dari perempuan dan laki-laki. Nah, jenisnya. Kalau perempuan ya perempuan. Kalau laki-laki ya laki-laki. Tidak ada duanya ya. Tidak, dia laki-laki ya perempuan. Jadi kadang jadi laki-laki, kadang jadi perempuan. Nah, begitu juga pernyataan. Pernyataan dinilai benar, pernyataan dinilai salah. Tidak keduanya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada pernyataan tertutup dan ada pernyataan terbuka. Bagaimana disebut pernyataan tertutup? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada contohnya. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, ini disebut dengan pernyataan tertutup. Bernilai benar. Nah, ini juga bernilai salah. Nah, ini pernyataan yang bernilai salah. 4 kali 3 sama dengan 20. Suatu pernyataan yang bernilai salah. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah pernyataan terbuka. Kenapa disebut pernyataan terbuka? Nah, karena ini belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, 5A ditambah 10 sama dengan 40. Nah, kita tidak tahu ini nilainya nilai benar atau salah. Kalau seperti ini disebut dengan pernyataan terbuka. Ya. Jadi kalau pernyataan terbuka kita belum tahu nih nilai kebenarannya. Benar atau salah. Nah, kalau kita sudah mengetahui nilai A-nya sudah kita cari, kita buktikan. Nah, seperti kalian kemarin mungkin di kelas 10 tentukan nilai A. Jika diketahui 5A plus 10 sama dengan 40, kamu selesaikan ini. Nah, 5A sama dengan 40 min 10. Kemudian 5A sama dengan 20. A-nya sama dengan 6. Nah, itu adalah langkah-langkah sebenarnya langkah-langkah logika yang kalian kerjakan untuk menentukan nilai A. A-nya sudah ketemu, A-nya misalnya tadi 6. Nah, kalau 6 dimasukkan ke sini, nah, maka ini pernyataannya sudah menjadi benar. Menjadi kalimat pernyataan yang tertutup. Nah, itu adalah suatu proses untuk mencapai nilai kebenaran, mencapai kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Jarak Semarang adalah dekat. Nah, bukan pernyataan, karena dekat itu relatif, gitu ya. Nah, jadi bukan suatu pernyataan. Nah, itu adalah kita mengetahui dulu pernyataan. Di pernyataan ada yang bernilai benar saja, ada yang bernilai salah saja. Sedangkan tadi pernyataan yang tertutup, nah kita belum mengetahui ya. Jadi masih ada variabelnya di sini. Di syarat disebut pernyataan terbuka, di sini masih ada variabel. Nah, di sini. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ingkaran atau negasi. Ini simbolnya seperti ini anak-anak. Bisa ini di depan, ini, bisa strip di atasnya.
Jadi boleh di depan ingkaran P atau ditulis di atasnya garis strip di atas juga boleh. Tidak P. Ingkaran sendiri ada yang menyebutkan negasi. Nah, definisinya adalah sebuah kenyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Jadi ingkaran adalah kalimat yang mengingkari suatu pernyataan. Nah, kalau pernyataannya bernilai benar, diingkar jadi salah. Kalau pernyataan itu bernilai salah, maka diingkar menjadi benar. Begitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau pernyataan di sini diingkar lagi, jadi ingkaran P diingkar lagi, maka akan kembali ke P. Misalnya S diingkar jadi B. B diingkar menjadi S. Begitu ya. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, Bu. Nah, ini contohnya. Semua murid lulus ujian. Pernyataan C adalah semua murid lulus ujian. Maka ingkarannya ada murid yang tidak lulus ujian. Nah, ini adalah pernyataan. Kemudian diingkar menjadi ini. Jadi, semua. Silakan dimatikan dulu ya. Wawan ini kurang ajar. Dimatikan dulu. Ya, jadi semua murid lulus ujian ini ada pernyataan. Kalau diingkar, semuanya diingkar jadi ada. Ada yang beberapa murid, nah itu boleh. Ada murid yang tidak lulus ujian. Semua kalau diingkar bisa jadi ada, boleh juga beberapa murid yang tidak lulus ujian. Nah, kemudian kita lihat ini. Konjungsi, ada disjungsi, nanti kita pelajari implikasi dan diimplikasi. Tolong dimut. Ya, coba sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Wawan mungkin tanya Wawan. Wawan mau tanya. Ada yang mau tanya? Saya, Wan. Kamu Kapan saja rapat ini, Bu? Ya. iya. Omonganmu ya apa ngantur. Omongan apa? Ada yang mau tanya? Iwan dan Ivan? Derajat? Wawan, ini Bu Wawan. Oh, Derajat Gunawan loh. Kontakan Nabi. Ada yang mau ditanyakan? Iwan? Ya? Kita Wan kontak sama Hadiwan. Aku wong. Kita kono Wan. Alati. Tidak bertanya ya? Lanjut. Ya. Kan juga enggak bertanya? Enggak. Wawan loh. Jadi takon Wan. Muhammad Rizki? Muhammad Iya. Rizki? Tidak mesti wedi. Ya kalau wedi. Muhammad Rizki? Nafizal mau bertanya? Alah saya pokoknya enggak ada terus gitu. Iya. Iya, pas turun. Ivan mau bertanya?
Bu minta tolong dijelaskan ulang. Tapi putus-putus Bu tadi. Paketan ya, we, putus-putus. Tadi putus-putus Bu, tadi nggak jelas kemeresap. Itu sudah di pasarnya ya, we. Tapi mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Mic-nya Ya, tolong Bu. dimatikan dulu. Ya. Jelaskan ulang ya Bu. Ya. Ya, coba kita lihat lagi. Mata. Jadi, kita lihat. Ini ada pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat yang dinilai benar saja atau salah saja, namun tidak keduanya. Jadi pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran benar saja atau salah saja, dan tidak keduanya. Nah, ada pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Contoh kalimat pernyataan tertutup adalah seperti ini. Nah, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Ini pernyataan tertutup yang bernilai benar. Sedangkan yang kedua, 4 kali 3 sama dengan 20. Benar apa salah? Nah, ini salah. Ini adalah suatu pernyataan juga, pernyataan tertutup, tapi bernilai salah, gitu ya. Nah, sedangkan yang disebut dengan pernyataan terbuka, ini seperti ini. Nah, ini pernyataan yang belum diketahui nilai kebenarannya, seperti ini. Karena ini masih mengandung variabel, jadi kita belum tahu nilai kebenarannya, benar atau salah. Maka disebut dengan pernyataan terbuka. Nah, seperti ini ya. Jarak Semarang adalah dekat. Nah, kita juga belum tahu nih nilai kebenarannya. Karena relatif. Ini disebut dengan pernyataan terbuka. Ingkaran. Waduh. Ora saya gue. Kodok. Apa? Ayo Renel. Ya, ingkaran atau negasi adalah pernyataan yang mengingkari suatu pernyataan. Jadi kalau pernyataan itu bernilai benar, diingkar jadi salah. Salah diingkar jadi benar. Ada yang menulis ingkaran step di atas boleh, di depan juga boleh, gitu ya. Nah, contohnya yang tadi. Misalnya, semua murid lulus ujian, maka diingkar ada murid yang tidak lulus ujian. Bisa juga beberapa murid yang tidak lulus ujian. Nah, boleh. Itu adalah ingkarannya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat majmu'. Kalimat majmu' itulah kalimat yang mempunyai pernyataan lebih dari satu ya, jadi ada 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada konjungsi. Konjungsi adalah suatu 2 pernyataan yang digabungkan dengan tanda dan. Nah, ini. 2 pernyataan yang dihubungkan dengan tanda dan. Disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, P dan Q. Konjungsi bernilai benar, ini syaratnya ada keterangan di sini. Konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Selain itu salah. Nah, ini di konsepnya harus dipahami benar ya, biar kalian tahu. Jadi kalau kedua pernyataan ini bernilai benar, maka konjungsinya bernilai benar. Jadi kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka benar konjungsinya. Nah, sebaliknya salah. Nah, sekarang kita lihat ini tabel kebenarannya. Pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua juga benar. Maka hasilnya
benar. Nah, ini ya. Ini disebut konjungsi. Sebaliknya salah. Nah, jika yang pertama benar, yang kedua salah, maka salah. Atau yang pertama salah, pernyataan pertama salah, keduanya benar, maka pernyataannya salah. Atau SS, maka juga salah. Jadi yang penting kalian konsepnya yang ini kalian pahami. Konjungsi bernilai benar jika pernyataan keduanya bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Nah, contohnya seperti ini. Jika contohnya Imam sudah belajar dan makan. Imam sudah belajar dan makan. Misalnya untuk dapat diizinkan bermain oleh ibu, Imam harus memenuhi kondisi kedua di atas. Jadi harus belajar dan makan. Jika tidak memenuhi belajar dan makan, maka tidak diizinkan oleh ibu untuk bermain. Itu adalah contoh konjungsi. Jadi kalau Imam tidak belajar dan makan, maka tidak diperbolehkan, maka nilainya adalah salah. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang disjungsi. Ini. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan hubungan atau ya. Jadi P atau Q. Nah, ini lambangnya seperti ini. Ini lambangnya. Nah, tabelnya kita lihat ini. Jadi disjungsi akan bernilai salah jika keduanya pernyataan P dan Q adalah salah. Nah, ini. Jadi kita lihat kalau keduanya salah, maka hasilnya adalah salah. Lainnya adalah benar. Jadi kalau keduanya memenuhi bernilai salah, maka akan salah. Disjungsi. Nah, ini contohnya. Salatiga atau Denpasar adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Nah, pernyataan Salatiga adalah kota terletak di Pulau Jawa benar. Jadi yang pertama benar, sedangkan Denpasar apakah berada di Pulau Jawa? Tidak ya. Nah, karena pernyataan yang pertama benar dan yang kedua salah dihubungkan dengan disjungsi, maka pernyataan adalah benar. Walaupun salah satunya ada yang benar, ini tetap benar. Itu adalah disjungsi. Ada kata-kata atau. Nah, ini. Maka pernyataannya adalah benar. Kecuali keduanya salah, maka baru jawabannya salah, bukan benar. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat implikasi. Nah, tandanya seperti ini. Implikasi dibaca jika maka. Nah, ini keterangannya di sini. Implikasi bila dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Jadi ini yang merupakan sebabnya, akhirnya adalah akibatnya. Nah, ini tandanya seperti ini. Dibaca jika P maka Q. Nah, ini tanda kebenarannya. Sekarang kita lihat ya. Ya, implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar. Namun akibatnya bernilai salah. Selain itu implikasi bernilai benar. Jadi bisa dipahami ya. Implikasi bernilai salah jika pernyataan pertama benar, kedua pernyataan salah. Jadi yang pertama pernyataannya bernilai benar, yang kedua pernyataan salah, maka hasilnya salah. Nah, ini konsepnya yang penting ini. Ini ya.
pernyataan implikasi bernilai salah jika pernyataan yang pertama benar, yang kedua salah. Selain itu benar. Nah, ini konsepnya harus dipahami dulu. Jadi implikasi bernilai salah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Hasilnya kan, nah, selain itu adalah benar ini. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, ini contohnya. Jika imam sembuh, maka imam akan sekolah. Jika betul imam sembuh, lalu imam masuk sekolah, imam telah melakukan hal yang benar. Nah, jadi kalau misalnya imam sembuh, lalu imam sekolah, maka imam melakukan hal yang benar. Gitu ya. Namun jika imam sembuh, kemudian dia tidak masuk sekolah, nah, imam telah berbuat salah karena mengingkari janji. Gitu ya. Lalu bagaimana jika imam belum sembuh? Nah, perhatikan bahwa imam hanya berjanji masuk sekolah jika dia sembuh. Akibatnya jika dia masih belum sembuh, tidak masalah bagi imam untuk masuk sekolah, pun tidak, karena dia tidak melanggar janjinya. Gitu ya. Jadi kalau ini yang pertama ini sudah benar, kemudian pernyataan kedua salah, maka pernyataan adalah salah. Itu adalah implikasi. Pernyataan yang pertama ini benar, pernyataan yang kedua salah, maka implikasinya adalah salah. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang diimplikasi. Diimplikasi tandanya seperti ini, anak-anak. Nah, tandanya bolak-balik ya. Jika dan hanya jika. Nah, ini. Diimplikasi bernilai benar jika pernyataannya keduanya sama. Jadi benar-benar itu maka benar, salah-salah maka benar. Itu adalah diimplikasi. Selain itu adalah salah. Ya. Jadi kalau diimplikasi itu bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini contohnya. Nah, ini definisi yang harus kalian pahami nih, yang Bu Retno kasih tanda. Implikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan keduanya bernilai sama. Jadi kalau benar-benar maka benar, salah-salah maka benar. Ya. Contohnya, nah ini, imam mendapatkan gaji jika dan hanya jika imam mendapatkan gaji jika dan hanya jika imam bekerja. Nah, jika imam mendapatkan gaji, maka imam bekerja. Dan jika imam tidak bekerja, maka imam akan mendapat gaji. Ini sebaliknya. Itu ya. Jadi kalau pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, jawabannya salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka akan benar. Jadi kalau keduanya salah, itu benar. Keduanya benar, maka juga benar. Gitu ya. Itu mengenai kalimat majemuk. Nah, sekarang nanti kalian coba isikan di sini ya. Lengkapin tabel kebenaran di bawah ini. Nah, pernyataan pertama P, B, B, S, S. Benar-benar, salah-salah. Diingkar menjadi, nah, ini harusnya salah ini anak-anak. Ini nanti kamu benarkan. Ini yang hi ya. Ini yang hi. Hi-nya adalah BS, BS. Nah, nanti baru yang ini yang ingkarannya. Ini Bu Retno betulkan. Ingkaran dari P apa, ingkaran dari hi apa. Jadi yang ini harusnya, ini adalah hi. Ini adalah hi. Ingkaran P-nya nanti kamu cari.
ingkaran hi-nya kamu cari. Wan. Bisa dipahami ya? Jadi yang ini, kolom pertama ini P, kolom keduanya bukan ingkaran P, tapi hi. Ini adalah hi. Nah, nanti kamu cari di sini ingkaran P, kemudian ingkaran hi. Nah, ini kan gabungannya ini. Ingkaran P-nya nanti kamu sudah ketemukan. Kemudian hi-nya sudah ada. Hi-nya ini tadi yang keliru ini. Nah, digabungkan dengan tanda ini. Ini adalah konjungsi. Nah, ingat tadi konjungsi itu apa? Kita lihat lagi. Konjungsi bernilai benar jika keduanya benar. Selain itu salah. Nah, nanti tabel yang ini tadi silahkan nanti dilengkapin. P-nya sudah ada, Q-nya sudah tidak, Q-nya sudah ada, dihubungkan dengan konjungsi ya. Nah, ini nanti juga harus dicari ya. Begitu juga untuk yang ini, tidak P dan tidak Q. Nah, dicari P atau tidak Q ya. Ingat ini disjungsi ya. Definisi disjungsi apa? Disjungsinya tadi adalah nih bernilai salah jika keduanya salah. Nah, maka nanti kamu silahkan selesaikan di sini. Gitu ya. Ini juga ini tidak P atau tidak Q. Gitu ya. Nah, nih. Kemudian buat contoh satu kalimat saja. Pernyataan bernilai benar, bernilai salah, konjungsi bernilai benar, konjungsi bernilai salah, disjungsi benar, disjungsi salah, implikasi benar, implikasi yang bernilai salah, implikasi bernilai benar maupun implikasi yang bernilai salah. Silahkan boleh sekarang mau bertanya. Beri kesempatan untuk bertanya, silahkan. Ya, silahkan ada yang mau ditanyakan? Yang kolom itu tadi harus diisi sendiri-sendiri. Ya, jadi siapa yang mau bertanya, silakan. Bu, saya mau tanya. Ya, ini ada rasio. Namanya bisa ditunjukkan, bisa di. Nah, ini kan berarti Bruno tanya ini menunjukkan. Nah, kalau sudah selesai tinggal diklik lagi. Nah, siapa yang mau bertanya silakan. Jadi dulu. Woi. Ya, mau ditanyakan silakan. Bu, tadi Galuh mau tanya, Bu, Galuh. Ya, silakan tunjuk jari siapa yang mau tanya. Habis. Mbak Cinta mau bertanya, silakan Mbak Cinta. Enggak, Bu. Ya, Aduh. sudah bisa ketemu ya. Ya. Woi. Kan. Ahmad. Ahmad. Sudah selesai. Yang mau bertanya. Yang bertanya. Yo.
Akbar mau bertanya silakan Akbar. Atau Askanana yang Sanita. Tidak, Bu. Tidak. Sudah isi Bami ya. 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 Ya, Bu. Iya. Ya Bu. Ya. Iya. 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 Ya, Iya. bagus. Iya. Gambarnya bisa jelas diterima ya, Mbak Rina? Jelas diterima ya. Tidak putus-putus suaranya ya. Ya, bagus. Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Susah, Bu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bu masuk sekolah kapan? Tidak, Bu. Terima kasih. Ya, mungkin Bu. Ya. Mas Agus mau bertanya, Mas Agus. Ya, Bu tadi tanya masuk sekolahnya kapan? Oh ya, semoga ini pandeminya segera berakhir, sehat semua, tidak ada corona. Amin aman. Ya, sehingga aman masuk sekolah ya, anak ya. Masuk sekolah. Ya Bu. No. Siapa lagi? Siapa lagi? Ini mau nah, nanti lupa lagi karena baru ketemu pertama ya. Nah, yang lain belum menemukan orangnya ini. Baru Mas Naufal Habib. Dari kelas berapa Mas Naufal? Kelas berapa? Kelas IPS 3. Kelas 3 ya, bagus. Bagus. Iya. Bagus banget. Bagus banget. Nah, ini Mas Bara nih, ada yang mau ditanyakan Mas Bara? Alah. Saya Mati. Oh, Pandu mungkin mau bertanya Pandu? Sudah paham. Nah, alhamdulillah. mau Ya, tanya itu. ya. Sudah paham saya. Bu Ian mau Tanya. tanya. Nah, ini nggak ada yang tunjuk jari ya. Nanti bisa paham ya. Woi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, nah berarti ada ini nanti silakan dibuka lagi. Catatannya, ringkasannya nanti silahkan ya, kirim grup ya. Nah, ini pesan Retno nanti betul tulis di sini ya. Apa itu? Serana Gila. Ya. Jadi nanti ringkasan silahkan dikumpulkan dan tugas melengkapi tabel silahkan dikumpulkan di grup foto, kemudian dikirim ke grup kelas. Gitu ya. Ya, Jadi Bu. pahami Ya, Bu. ya. Ya Bu, ya baik. Ya Bu, siap tak tunggu. Ya. Ya ora Sudah apa-apa. selamat belajar. Ya. Tetap protokol kesehatan, kalau pergi pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Pakai sabun. Ya. Ya. Sudah. Ya. Sudah.
Semoga sukses. Cuci tangan pakai sabun muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Ya. Sabun Jangan lupa cuci tangan pakai